Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali saya mau menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami ambil satu tema, yaitu sosok yang berintegritas. Ayat bacaan yang saya ambil di dalam Roma 12 ayat pertama dan kedua. Demikian dikatakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, menurut kamus, integritas adalah kejujuran, ketulusan hati atau keutuhan. Itu berarti orang yang berintegritas adalah seorang yang jujur dan dapat dipercayai. Yang kedua, John Maxwell, seorang pelatih terkemuka dalam bidang pengembangan kepemimpinan dan kepribadian, mengatakan bahwa integritas adalah siapa diri kita, menekankan orangnya, bukan apa yang diperbuatnya. Kemudian dikatakan, integritas menyangkut reputasi kuat yang dimiliki oleh seseorang. Maka orang-orang yang memiliki reputasi tidak akan mengecewakan siapapun. Yang ketiga, orang-orang yang berintegritas memiliki kepribadian yang utuh dan harmonis di dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Integritas adalah soal kepercayaan. Saudara-saudara, dunia membutuhkan orang-orang yang memiliki integritas. Lalu, bagaimana peragaan integritas yang alkitabiah? Berikut ini adalah prinsip-prinsip integritas yang alkitabiah. Saudara-saudara, pertama yaitu konsep universal. Pertama, kebanyakan orang ingin memiliki integritas. Orang-orang yang tidak percaya pun bersemboyan bahwa hidup adalah satu keutuhan pikiran dan perbuatan. Apakah dasarnya? Boleh jadi integritas mereka berpusat pada diri sendiri atau humanisme, etika atau pandangan dunia yang dianutnya. Tujuan utama mereka adalah memuliakan diri sendiri. Apakah hasilnya? Tidak selalu perkataan mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Banyak orang tidak dapat memegang janjinya. Yang kedua, konsep alkitabiah. Kristus adalah dasar integritas kita. Integritas ini dicapai melalui pembaruan batiniah dan akal budi yang dikerjakan Kristus Yesus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, di sini kita akan memperhatikan hal-hal yang terungkap melalui hal ini, di mana hal-hal yang
diperhatikan di dalam satu kehidupan manusia tentang, yaitu berpusat pada diri sendiri. Dengan demikian, pribadi kita menjadi utuh dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan atau perilaku. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus adalah Sang Junjungan yang Alahi. Buah Roh Kudus yang terungkap di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikian dikatakan. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara-saudara, integritas seorang tampak pada buah roh di dalam kehidupannya. Buah roh menunjukkan kualitas kekristenan seseorang. Apakah saya menguasai diri hingga tidak suap menyuap? Nah, saudara-saudara, integritas dicapai untuk kemuliaan Kristus Yesus. Hidup adalah tempat peragaan integritas yang dicapai bukan sebagai prestasi pribadi, melainkan hasil pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Dengan demikian, Yesus Kristus yang diagungkan, bukan diri kita. Dan kita bersyukur bahwa hidup kita adalah perjalanan iman yang dipimpin oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, kita akan melihat hal kemudian, yaitu tentang teladan integritas. Banyak sekali tokoh yang berintegritas dalam Alkitab. Contohnya seperti Ayub, Elia, Daniel, Nehemia, Barnabas, dan lain-lainnya. Ada satu kesaksian dari Billy Graham. Ia berkomitmen untuk mengikuti Tuhannya. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang berkomitmen dan berintegritas. Ia tidak berjalan sendiri ketika menjalankan panggilan dan pelayanannya. Ia terbeban untuk memajukan orang-orang lain dalam pelayanan dengan menyelenggarakan konferensi-konferensi internasional, nasional, ataupun regional. Saudara-saudara, jadi dengan demikian, integritas tidak lain adalah peragaan hidup yang bersahaja di dunia dengan landasan yang berpusatkan pada Yesus Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh menginginkan hidup yang berintegritas seperti yang diharapkan Kristus? Bagaimana hidup kita memperagakan integritas yang utuh? Saudara-saudara, di dalam hal inilah kita akan melihat ungkapan-ungkapan daripada kehidupan orang-orang melalui firman Allah. Sehingga kita menarik ke satu kesimpulan di dalam hal ini. Pertama, integritas sejati dibangun di atas dasar Kristus, bukan karena hasil dari kemampuan diri sendiri. Integritas menyangkut keberadaan kita di dalam Kristus. Setiap orang berada di dalam Kristus mencerminkan sifat-sifat Yesus Kristus dalam dirinya. Yang kedua, Yesus Kristus menghendaki hidup kita atau hidup setiap orang percaya
memeragakan integritas di tengah modernisasi dunia. Yang ketiga, integritas berkaitan erat dengan buah Roh Kudus yang memancarkan kehidupan batinia yang dapat membangun atau mempengaruhi hidup orang lain. Nah, saudara-saudara, demikian hal-hal yang terungkap melalui bacaan ayat firman Allah tentang bagaimana seorang sosok yang berintegritas, supaya kita dapat memahami dengan baik satu kehidupan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, supaya kita senantiasa dapat berdiri melalui dasar-dasar kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, melainkan saya mau berdoa agar setiap orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya, baik akal budi dan pikiran, agar sesuai dengan kehendak daripada Allah di dalam kehidupannya. Demikian saudara-saudara, kita sudah menjadi ciptaan baru, manusia baru. Sehingga pada saat seseorang percaya di dalam Dia, maka sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Saudara-saudara, saya akan mengakhirinya dan saya akan berdoa terlebih dahulu bagi saudara-saudara pemirsa ataupun jemaat Tuhan, sehingga kita selalu menyerahkan seluruh kehidupan kita semua di dalam pimpinan dan bimbingan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini Tuhan, kami beroleh satu kebenaran firman Allah yang memberitahukan tentang satu kehidupan setelah manusia atau seseorang percaya di dalam Kristus Yesus. Mereka akan mengalami pembaharuan di dalam akal budinya. Sehingga bagaimana firman Allah mengatakan bahwa seseorang telah menjadi manusia baru dan yang lama sudah berlalu. Sehingga di dalam hal inilah agar baik perkataan kami dan perbuatan kami ataupun pikiran kami sejalan sesuai dengan dasar-dasar kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di dalam sorga, agar seluruh kehidupan kami beroleh yaitu pengudusan daripada Allah. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami pemirsa dimanapun berada. Pada hari-hari ini apabila mengalami banyak tantangan di dalam kehidupannya, masalah-masalah yang terjadi, ketakutan, kekhawatiran, hari ini saya berdoa bagi mereka semua agar mengalami yaitu perubahan, agar mengalami pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga di dalam kehidupannya akan menjadi orang-orang percaya sebagai umat Tuhan yang dipimpin dan dibimbing oleh Allah Roh Kudus di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian apabila ada pemirsa yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan, Engkau menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit sembuh. Terima kasih. Dan selanjutnya seluruh kehidupan kami menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan dan kuasa Allah dengan segala perlindungan Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.